أشرقت نفسي بنور من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar seluruh jamaah? Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah taala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan segenap aktivitas kita. Tentu harapan dan doa kita mudah-mudahan semua amal kita, semua aktivitas kita mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nafs. Kita akan membahas mengenai golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat-malaikatnya untuk mendoakan bagi orang-orang yang beriman. Tentu ini sebuah keistimewaan, kemuliaan yang Allah taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Imam Ibnu Battal mengatakan ma'lumun anna du'a al-malaikati mustajabatun. Sesungguhnya doa-doa para malaikat yang mulia adalah doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sebagai manusia seringkali kita menemukan ada orang-orang yang mungkin datang kepada orang yang saleh, meminta doa dari mereka, datang kepada para asatidz, datang kepada para kiai, datang kepada para ulama. Mereka meminta doa dari mereka supaya apa yang mereka harapkan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pun juga menyiapkan ya malaikat-malaikat yang senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman, ya, mendoakan orang-orang mukmin. Wa qala Ibnu Jama'ah, "Idza kana tanafusu fi du'a'ir rajul salih aw man yadhunnu salahu fa kaifa bi du'a'il malaikah." Kalau orang itu mengejar, ya, berupaya untuk bisa mendapatkan doa-doa dari orang saleh, maka sejatinya adalah dia semangat juga untuk melakukan amalan-amalan yang mendatangkan doa-doa dari para malaikat. Dan ini yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Surah Ghafir ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim." Dan para malaikat yang memikul arsy Allah dan malaikat yang ada di sekeliling arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa
bertasbih memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Lalu mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, wa qihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari siksa api neraka jahanam. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah, masukkanlah mereka jannati adnil lati wa'adtahum, di dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, wa man salaha min abaihim, bersama orang-orang yang baik dari orang tua mereka, wa azwajihim, dari pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qihimus sayyiati, dan lindungi mereka dari segala keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimta, dan siapa yang Engkau lindungi mereka dari segala keburukan pada hari itu, maka Engkau telah mencurahkan rahmat kepadanya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu merupakan satu kemenangan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini gambaran jelas dari Al-Qur'an tentang para malaikat-malaikat yang mendoakan orang-orang yang beriman, mendoakan orang-orang mukmin agar mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah, dan dimasukkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, ini merupakan mahabbatul malaika lil mu'minin, ya, bentuk kecintaan para malaikat-malaikat yang mulia kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, siapa saja golongan yang didoakan oleh para malaikat-malaikat yang mulia? Yang pertama, kata para ulama, at-taubatus shadiqah an-nasuh, orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, atau yang sering kita sebut dengan taubatun nasuha. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dimuliakan. Bahkan mereka didoakan oleh malaikat-malaikat yang mulia agar mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasannya betapa berharganya suatu taubat kepada Allah. Bukankah diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digambarkan oleh beliau bagaimana kebahagiaannya Allah ketika orang-orang yang beriman bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Nabi sama seperti seseorang yang kehilangan kendaraannya. Di situ ada logistiknya, di situ ada makanan minumnya. Kemudian ketika hilang kendaraannya, dia cari ke sana kemari, dia tidak temukan. Dia sudah hampir putus asa, lalu ia duduk di bawah pohon, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari berharap agar kendaraannya bisa kembali lagi kepadanya. Lalu di saat dia sudah dalam keadaan berputus asa itu, tiba-tiba kendaraannya ada di hadapannya. Karena bahagia dan senangnya hamba tersebut, maka ia ucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, Engkau sebagai hambaku dan aku sebagai Rabbmu. Kalimat ini adalah kalimat yang menandakan kebahagiaan, rasa senang yang luar biasa, sampai hamba itu salah berucap, Allahumma anta abdi, ya Allah Engkau sebagai hambaku, wa ana rabbuka, dan aku sebagai Tuhanmu. Bahagianya Allah dengan taubatnya seorang hamba melebihi daripada kebahagiaan orang tadi yang dia hilang kendaraannya, hilang apa yang menjadi kebutuhannya, tiba-tiba dia temukan kembali sesuatu yang hilang tadi. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu memperbanyak istighfar, selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita manusia, tidak ada yang terlepas daripada kekhilafan, tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Maka permohonan ampunan, taubat itulah yang akan memberikan kemuliaan dan kebaikan kepada kita semua. Di dalam sebuah riwayat diceritakan, dalam satu kesempatan Abdullah bin Umar pernah duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu kalimat, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli,
wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah rahmat kepadaku, Engkau yang Maha menerima taubat dan Maha kasih sayang. Abdullah bin Umar ketika beliau menghitung berapa kali Rasulullah SAW membacanya, berapa banyak Rasulullah SAW membacanya, ternyata Rasul membacanya yaitu sampai 100 kali beliau mengucapkannya. Masya Allah. Nabi SAW, orang yang paling mulia, orang yang telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, orang yang sangat maksum, tetapi beliau tidak putus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita semua? Yang kita mungkin setiap hari, setiap waktu, setiap saat melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah, maka kita lebih banyak untuk mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dikisahkan dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Atiyah, balagani anna rajulan qala li ba'dis salihin. Ada seorang laki-laki berkata kepada sebagian orang saleh, ud'uli wastaghfirli. Tolong doakan aku dan mintakan ampunan kepada Allah Ta'ala untukku. Faqala lahu. Maka orang itu dikatakan, ya, atau Ibnu Atiyah berkata kepadanya, tub wattabi' sabilallah. Ya, bertaubatlah engkau kepada Allah dan juga ikuti jalan orang-orang yang beriman. Ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfir laka man huwa khairun minni, dia akan memohonkan ampunan kepadamu, yaitu orang yang lebih baik daripada aku, kata Ibnu Atiyah. Wa ta'ala hadhil ayah, dan ia membaca ayat tadi di surat Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ini ketawaduan para ulama, ya. Bagaimana ketika seorang ulama diminta untuk mendoakan seseorang, dia mengatakan sesungguhnya ada orang yang lebih pantas memohonkan atau memintakan doa kepadamu atau mendoakan untukmu. Tentu yang dimasukkan tidak lain adalah humul malaika, itu malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan di saat kita mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian berikutnya adalah golongan yang kedua yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan doa dari para malaikat untuk mendapatkan kebaikan dan ampunan Allah Ta'ala. As-sadaqatu min kasbin thayyibin wa binafsin thayyibah. Orang-orang yang bersedekah dari hasil kerja yang halal dan juga dengan jiwa yang baik. Dua hal yang perlu diperhatikan di sini, ketika orang bersedekah, sedekahlah dari harta yang halal. Dan ketika dia memberi, maka berilah dengan hati yang lapang. Ada orang yang bersedekah tetapi dengan hati yang tidak lapang, dengan hati yang mungkin terpaksa atau mungkin menyakiti hati si penerima. Maka ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berbagi, ketika kita bersedekah. Karena ketika kita berbagi dan bersedekah, bukan berarti orang yang menerima itu akan mendapatkan hanya manfaat dari kita, tidak. Kita yang bersedekah pun juga bisa mendapatkan manfaat daripada yang menerima. Bahkan bukankah melalui orang-orang fakir, orang-orang miskin, seseorang yang kaya, seseorang yang mampu mendapatkan pahala sedekah dari mereka? Asbabnya adalah karena mereka. Kalau bukan ada orang-orang yatim, kalau bukan karena ada orang-orang du'afa, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan pahala daripada pahala sedekah. Maka di situ ada satu kalimat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alal ghani ayyashkural fakir. Seorang yang kaya harus berterima kasih dan bersyukur kepada orang-orang fakir. Bukan hanya orang fakir yang mengatakan terima kasih kepada si yang kaya, tapi yang kaya pun juga berterima kasih kepada si fakir. Karena kenapa? Karena sesungguhnya ada pahala-pahala sedekah didapatkan karena ada orang-orang yang fakir, ada orang-orang yang du'afa, ada anak yatim. Disitulah terbukanya pintu-pintu sedekah, pahala-pahala sedekah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Oleh karenanya diriwayatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda,
ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Tidaklah seorang hamba berada di pagi harinya melainkan ada dua malaikat yang turun mendoakannya. Fayaqulu, lalu ia berkata, salah seorang dari mereka, ya, Allahumma ati munfiqa khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang berbagi. Kasih ganti yang lebih baik kalau mereka berbagi, mereka bersedekah. Wa yaqulul akhar, sedangkan yang lainnya berkata, Allahumma ati mumsika talafan. Ya, berikanlah ya kerugian bagi orang-orang yang menahan hartanya. Jadi malaikat mendoakan agar orang itu mendapatkan ganti yang terbaik ketika mereka berbagi, ketika mereka bersedekah. Yakinlah bahwasanya ketika kita berbagi, harta kita tidak akan berkurang. Apa yang kita miliki tidak akan habis. Wallahi ma naqasa malun bi sadaqatin. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah berkurang harta apabila itu disedekahkan. Disedekahkan dalam rangka kebaikan, disedekahkan untuk jalan Allah, disedekahkan untuk kemaslahatan dakwah Islam, maka sedekah itu atau harta itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Yang terjadi sebaliknya, yazdad, yazdad, dan yazdad, terus bertambah dan terus bertambah harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, qala al-ulama'u fi hadha, para ulama berkata dalam konteks hadis tadi, fil infaqi fit ta'at, yaitu meninfakkan harta di dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya harta digunakan untuk berhaji, harta digunakan untuk berumrah, ya. Wa makarimil akhlaq, ya, dan harta yang digunakan untuk menunjukkan akhlak yang baik, ya, dalam hal-hal yang terkait dengan akhlakul karimah. Wa alal iyal, dan juga harta yang diinfakkan kepada keluarga, waddaifan, dan juga kepada tamu-tamu, wassadaqat, dan harta yang dikeluarkan sedekahnya. Jadi Masya Allah, ya, jadi harta itu, ya, atau yang diinfakkan itu bisa untuk ketaatan, bisa terkait tentang makarimul akhlak, bisa yang diberikan kepada keluarga atau kepada tamu, serta juga adalah dalam bentuk sedekah-sedekah. Wa nahwu dzalika, dan semisal itu, kata Imam Nawawi, bihaitsu la yudhammu wa la yusamma sarafan, ya, itu tidak disebut dengan saraf, tidak disebut dengan berlebih-lebihan. Wal imsak al madhmum huwal imsak an hada, tapi yang disebut dengan menahan yang tercela itu adalah menahan daripada kebaikan-kebaikan ini, ya. Dan ada satu kalimat tadi, ya, di dalam doa malaikat itu, ya, Allahumma ati munfiqa khalafan, ya. Apa yang disebut atau apa makna daripada doa malaikat ini? Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi orang-orang yang berbagi. Yang disebut dengan kalimat ini adalah, kata para ulama, iwadan anma anfaqahu. Allah Ta'ala akan ganti setiap apa yang dia berikan di jalan Allah, apapun yang diberikan di jalan Allah, bil barakati, ya, diganti dengan keberkahan. Keberkahan pada apa? Fi malihi, pada hartanya, wa ahlihi, pada keluarganya, wa umrihi, pada umurnya, wa sehatihi, dan juga pada kesehatannya. Jadi ketika Allah Ta'ala ganti, maka diganti dengan apa? Keberkahan, ya, hartanya akan barokah, keluarganya akan barokah, umurnya akan berkah, juga kesehatannya akan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah semangat untuk berbagi perlu kita perkuat, semangat untuk memberi adalah kita perkuat. Karena kenapa? Yakinlah setiap pemberian itu pasti akan Allah Ta'ala ganti. Tidak mungkin orang memberi kalau tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk digantinya adalah tidak mesti dalam bentuk materi, tidak mesti dalam bentuk uang, ya, tapi diganti dengan keberkahan. Keberkahan pada hartanya, keberkahan pada umurnya, keberkahan pada keluarganya, keberkahan pada kesehatannya yang Allah Ta'ala berikan. Bahkan kata para ulama, termasuk ketika orang itu dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah, maka berarti Allah Ta'ala kasih ganti yang lebih baik dari apa yang dia telah berikan. Ya, jadi di sini kita paham bahwasannya kalau kita memberi, kita akan diberi oleh Allah. Kalau kita berbagi, Allah Ta'ala pun juga akan berbagi kepada kita. Tapi orang yang menahan hartanya, tidak mau memberi, tidak mau berbagi, maka dia pun juga akan tertahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan, ya,
Wa ma'na Allahumma ati mumsika talafan. Apa yang disebut dengan kalimat Allahumma ati mumsika talafan? Yakni, ya Allah atlif malal bakhil wa sihhatahu wa umrih. Ya Allah berikanlah dia kerugian pada hartanya, pada kesehatannya, dan pada umurnya. Bayangkan malaikat itu akan mendoakan bagi orang-orang yang tidak mau berbagi, ya, yang selalu menahan hartanya, dia bakhil, dia pelit dengan hartanya, maka akan didoakan, ya, kerugian pada umurnya, kerugian pada hartanya, dan juga kerugian pada kesehatannya. Jadi artinya amal itu akan bermanfaat, akan berefek pada kehidupan kita, pada umur kita, pada kesehatan kita, pada keluarga kita. Maka amal saleh itu akan membawa keberkahan. Bukan keberkahan pada diri kita saja, tapi keberkahan pada anak-anak kita, keberkahan pada harta kita, keberkahan pada keluarga kita. Bahkan bisa jadi ketika Allah Ta'ala mudahkan anak-anak kita dalam prestasi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka, itu disebabkan karena kesolehan daripada orang tuanya. Nah, inilah yang memang harapan kita semua, bahwa ketika kita beramal soleh, motivasinya adalah supaya kita juga mendapatkan keberkahan dan juga keberkahan untuk anak keturunan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan, ya, tentang sedekah ini dalam surat Saba ayat 39. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apapun yang engkau infakkan dari satu kebaikan, ya, sekecil apapun engkau berikan kebaikan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuhu, dialah Allah Ta'ala yang menggantikannya, wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bayangkan, bukankah Allah Ta'ala yang maha membuka rezeki, Allah Ta'ala yang Ar-Razzaq, ya. Di sini bahkan dikatakan di ayat ini, wa huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Sehingga kita tidak boleh khawatir. Jangan khawatir sedikit pun. Ketika kita berbagi, kita tidak akan pernah kekurangan. Ketika kita bersedekah, kita tidak akan pernah kekurangan. Yang terjadi insya Allah, Allah Ta'ala akan ganti dengan lebih baik. Diganti dengan harta, diganti dengan materi, diganti dengan kesehatan, kemudahan, keberkahan, dan seterusnya. Allah Ta'ala kasih seluas-luasnya. Kenapa? Karena orang-orang yang berbagi pasti dijamin Allah Ta'ala pun juga akan berbagi kepada dia. Anfik yunfaq alaik. Engkau berinfak, Allah Ta'ala akan memberikan balasan terhadap infak-infak yang engkau keluarkan. Sehingga tidak pernah kita temukan dalam hidup ini orang-orang yang berbagi, orang-orang yang bersedekah, kemudian hidupnya melarat, tidak, ya, atau hidupnya kesusahan, tidak. Tapi justru yang terjadi adalah semakin bertambah hartanya, semakin bertambah keberkahannya, dan semakin luas manfaat-manfaat yang dirasakan dari harta yang dia miliki. Maka doa kita tentunya adalah setiap hari kita memohon kepada Allah, yaitu dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang kau terima. Ini Masya Allah satu kalimat inspirasi, motivasi kepada kita semua, bahwasannya ketika kita setiap hari memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, rezeki yang memberikan manfaat seluas-luasnya, dan juga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga yang didoakan oleh para malaikat itu adalah al-hirsu ala salat bis sufufil awal. Orang-orang yang memperhatikan salat di saf-saf terdepan, ya. Berarti adalah kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar pada saf-saf terdepan ketika salat. Syukur alhamdulillah bisa berada di saf yang pertama, ya, atau berada di saf-saf yang terdepan ketika salat. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu an. Qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya yusalluna, bersalawat, memuji kepada siapa? Ala sufufil uwal, orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan di saat mereka salat. Jadi ketika berada di saf yang pertama itu Masya Allah lebih afdal, ya, kalau tidak di saf yang kedua, ya. Artinya lah saf-saf yang ada terdepan itu adalah merupakan saf yang terbaik, ya. Bahkan dalam satu dikatakan kalau orang mengetahui keutamaan
berada di saf yang pertama, berada di saf yang terdepan. Kalau sekiranya mereka harus meraihnya dengan cara berundi, mereka pasti akan mengejarnya walaupun dengan cara berundi. Ini sebuah semangat yang diberikan oleh Nabi SAW supaya kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba-lomba untuk berada di dalam saf terdepan, dalam kebaikan. Oleh karenanya, orang yang masuk surga itu pun juga ada kelas-kelasnya. Di antara kelas yang terbaik kita, as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang selalu berada di terdepan. Orang yang selalu semangat berada di terdepan. Menjadi pelopor sebuah kebaikan. Maka salah satu doa yang terbaik yang pernah diajarkan Nabi SAW, Allahumma ja'alni miftahal lil khair, mighlaqal lisyarr. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pembuka kebaikan-kebaikan dan jadikanlah kami sebagai penutup keburukan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, dimanapun kita berada, kita menjadi pembuka kebaikan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di kantor kita, di perusahaan kita, di masyarakat. Kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'alni miftahal lil khair. Kami menjadi pembuka kebaikan. Mighlaqal lisyarr, menjadi penutup segala keburukan. Oleh karenanya ketika orang itu menjadi contoh teladan yang baik, lalu diikuti hal itu oleh orang lain, akan menjadi satu kebaikan yang terus mengalir pahalanya kepada orang tersebut tanpa dikurangi sedikitpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu wa la yunqasu min ujurihim syai'an. Siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik lalu diikuti oleh orang lain hal yang baik tersebut, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing kita harus berupaya dan bermotivasi untuk selalu menjadi contoh di dalam kebaikan. Minimal suami menjadi contoh untuk istri dan anak-anak. Sebagai guru jadi contoh bagi para murid-murid kita. Sebagai orang yang diseniorkan, kita jadi contoh yang terbaik bagi junior-junior kita. Sebagai pemimpin menjadi contoh bagi yang dipimpin. Kalau ini pola kehidupan kita, insya Allah kita akan meraih yang disebut dengan as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ya, orang-orang yang selalu berada di terdepan, orang-orang yang selalu berada di barisan yang pertama, ya. Dan mereka lah orang-orang yang sangat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah waqala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar an Abil Aliyah anna ma'na Allahu ala 'abdin, ya, ay yadhkurahu wa yuthni alaihi fil mala'il a'la. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya dan memujinya, ya, di kalangan para malaikat-malaikat yang mulia. Wa salatul malaikati 'alal abdi, adapun salatnya malaikat atau salawatnya malaikat kepada orang-orang yang beriman adalah ad-du'a lahu, ya, didoakan oleh malaikat. Wa talabur rahmati wal maghfirah, dan dimintakan rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada makna innallaha wa malaikatahu yusalluna, ya. Kalau Allah Ta'ala itu berselawat dengan cara adalah membanggakan orang-orang beriman di hadapan para malaikat yang mulia. Kalau salawatnya para malaikat kepada hamba-hamba yang beriman adalah mendoakan mereka dan memintakan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi istilah bersolawat itu adalah bukan hanya kita saja yang bersolawat. Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, dan juga orang-orang mukmin bersolawat, ya, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salata fis saffil awal min aqwal barahin ala husni istijabatil abdi li rabbih. Ketika orang salat dan berada di saf-saf yang pertama, saf-saf terdepan, itu menjadi bukti yang kuat, aqwal barahin ala husni istijabatil abdi li rabbih, menunjukkan bagaimana hebatnya respon seorang hamba kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa manil tahaqa bis saffil awal fis salat kana minal faizina wa tana'ama bi rahmatillahil karim. Barang siapa yang senantiasa berada pada saf-saf yang terdepan, saf-saf pertama di dalam salat, maka dia termasuk golongan al-faizin, orang-orang yang meraih keberuntungan. Makanya
Kenapa di dalam azan itu kita disuruhnya dengan hayya 'alas salah. Kemudian berikutnya suruhnya adalah hayya 'alal falah. Maka orang yang meraih al-falah, al-fauz itu adalah orang-orang yang segera mengijabah atau merespon panggilan Allah dan mereka selalu berada di saf-saf yang pertama ketika salat. Masya Allah. Bukankah kita kepingin menjadi orang-orang yang mulia, bangga ketika kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan juga kita berada pada saf-saf yang terdepan ketika kita salat. Baik, berikutnya adalah golongan yang keempat yang didoakan oleh para malaikat, waslu as-sufufi fis salat. Orang-orang yang menyambung saf yang terputus atau orang yang mengisi celah yang kosong. Misalnya kalau kita salat di barisan yang kedua, kita lihat di saf pertama itu masih ada celah yang kosong, kita mengisinya. Atau mungkin ada saf yang masih longgar, ada yang masih kosong, maka kita isi saf yang kosong tersebut. Ini memiliki satu fadilah, ya, memiliki satu keutamaan, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya adalah disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu an. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah. Sesungguhnya Allah dan juga seluruh para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf itu. Artinya jangan sampai ada satu celah saf dengan saf yang lainnya atau satu baris dengan baris yang lainnya. Wa man sadda furjatan, barang siapa yang mengisi celah yang kosong, rafa'allahu biha darajah, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hamba itu. Jadi ketika orang mengisi celah yang kosong, maka disitulah Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita, memberikan kemuliaan kepada kita, sehingga apa yang kita raih akan mendapatkan doa-doa yang terbaik dari malaikat-malaikat yang mulia. Waslu sufufis salat minal a'malil yasirah, kata para ulama. Menyambung saf-saf di dalam salat itu adalah amalan yang ringan, amalan yang sederhana. Wa huwa amalun yahtaju lil muthabarati 'alaihi fi kulli salat. Itu membutuhkan sebuah keistiqomahan, ya, kontinuitas ketika kita salat. Wa tanbihul musallina 'ala fadli wa 'azami 'athari, ya. Dan ini sekaligus satu peringatan, satu arahan dari Rasulullah SAW untuk kita memiliki perhatian tentang hal tersebut. Wa fihi thalathu fadail jalilah. Ketika orang menyambung satu saf atau mengisi celah yang kosong, thalathu fadail, dia akan mendapatkan 3 fadilah. Apa fadilah yang pertama? Rahmatun minallahi ta'ala. Tentu adalah yang paling utama, seseorang akan mendapatkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang mendapatkan al-jannah itu bukan semata-mata karena amalnya, tapi disuruh ridha Allah Ta'ala, ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia akan mendapatkan yang kedua, du'aul malaikati alaihimus salatu wassalam. Dia akan mendapatkan doa-doa yang terbaik daripada malaikat-malaikat yang mulia. Jadi para malaikat akan mendoakan kepada dia. Para malaikat-malaikat yang mulia akan memuji hamba tersebut. Warif'atan fid darajat, dan keutamaan yang ketiga, fadilah yang ketiga, dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah al-jannah itu memiliki tingkatan-tingkatan, punya derajat-derajat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan antara satu surga dengan surga yang kedua, jaraknya adalah bainas sama'i wal ardh, seperti jarak antara bumi sampai langit. Bayangkan kalau al-jannah itu adalah 100 derajat. Begitu tinggi derajat surga itu. Dan Allah Ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hamba itu sesuai dengan amal-amal yang mereka miliki. Sesuatu yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengisi saf-saf yang kosong atau mengisi celah yang kosong. Dan ini perlu kami sampaikan terutama bagi para akhwat, terutama bagi ibu-ibu ketika mereka sholat berjamaah, tolong diperhatikan lurusnya saf dan juga diperhatikan safnya itu juga dirapatkan. Jangan sampai satu orang dengan yang lainnya berjarak jauh, ya, sehingga dia tidak meluruskan safnya dan tidak merapatkan safnya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya pada lurusnya saf
pada merapatkan saf. Di situ adalah kesempurnaan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar imam mengatakan, "Sawu sufufakum." Luruskan, rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Ketika lurus, ketika rapat saf, maka itu adalah menjadi kesempurnaan daripada salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, golongan yang kelima yang didoakan oleh para malaikat adalah mulazamatul makan alladzi shalla fihi fil masjid. Dia tetap berada di tempat dia salat tadi ketika di masjid. Berada atau duduk setelah salat, ia berzikir, berdoa kepada Allah, punya satu fadilah yang luar biasa. Sehingga jangan dibiasakan ketika habis salat langsung meninggalkan masjid, jangan. Tapi habis salat kita berdoa, kita berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Al malaikatu," para malaikat, "yusalluna ala ahadikum," berselawat kepada salah seorang di antara kalian, madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, selama dia berada di majlis yang dia salat di dalamnya atau salat di situ. Yaquluna, bahkan para malaikat itu berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah berikanlah ampunan kepada dia. Allahumma tuba alaihi, ya Allah terimalah taubatnya si fulan. Ma lam yu'dhi fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Jadi malaikat itu akan mendoakan bagi orang-orang yang terbiasa habis salat dia duduk, dia istighfar, dia zikir, dia berdoa, maka didoakan oleh malaikat dengan ucapan Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah berikanlah ampunan kepada dia. Allahumma tuba alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yu'zi fihi, selama dia tidak menyakiti orang lain di majlis itu. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, man kana katsiradz dzunub wa arada an yuhtahallahu anhu bighairi ta'abin falyaghtanim mulazamata makani musallahu ba'da salat. Barang siapa memiliki dosa yang banyak, kesalahan yang banyak, dan tentu manusia tidak ada yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Kemudian dia ingin kesalahannya dihapus oleh Allah, diampuni Allah bighairi ta'abin, tanpa dia harus capek, tanpa dia harus lelah. Falyaghtanim, kata Ibnu Battal, hendaklah ia memanfaatkan mulazamata makani musallahu ba'da salat. Dia selalu berada di tempat salat itu selama dia setelah salat. Jadi dia tidak pindah dari tempat itu setelah dia selesai salam, ya. Liyastakthir min du'ail malaikati, supaya ia mendapatkan, ya, doa-doa yang terbaik dari para malaikat, wastighfarihim lahu, dan permohonan ampunan dari malaikat-malaikat kepada dia. Fahuwa marjuun ijabatahu, itulah yang sangat diijabah, ya, doa-doanya para malaikat. Oleh karenanya kita biasakan selepas sholat jangan kita tinggalkan masjid. Kita istighfar lebih dahulu, kemudian kita baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyud du'a ya asma'?" Ya Rasulullah, kapan doa itu paling didengar, paling diijabah oleh Allah? Maka beliau mengatakan, ba'dal faridati, setiap selesai salat fardu, wa fis sulusil akhir, dan pada sepertiga malam yang terakhir. Maka kesempatan-kesempatan yang Allah Ta'ala berikan selepas salat jangan disia-siakan, jangan kita abaikan, kita maksimalkan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terutama mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat. Kemudian golongan yang keenam yang mendapatkan doa-doa yang terbaik dari malaikat, ta'limun nas al-khaira, orang-orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Siapapun kita, apapun profesi kita, ketika kita menebarkan kebaikan, mengajarkan satu ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, yakinlah di sana ada doa-doa malaikat yang akan sampai kepada kita semua. Disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal aradin, dan juga penghuni langit, penghuni bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan yang ada di dasar laut,
la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Dia akan selalu memintakan atau berselawat kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sehingga mulialah seorang ketika menjadi seorang guru, ya. Guru di dalam kebaikan, guru yang mengajarkan kebaikan, atau seseorang yang menebarkan kebaikan, ilmu yang dia punya, skill yang dia punya bermanfaat bagi orang lain, maka itu insya Allah akan menjadi amal yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Ini yang disebutkan Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau doa dari anak-anak saleh untuk kedua orang tuanya. Oleh karenanya, mari kita selalu bersemangat untuk mengejar doa-doa yang terbaik dari malaikat-malaikat yang mulia, sehingga Allah Ta'ala akan memuliakan kita dengan doa-doa yang terbaik dari para malaikat, sehingga apa yang kita harapkan dan apa yang kita mohon senantiasa diridhai dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga kajian tazkiyatun nafs pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menjadi sumber inspirasi kita semua, motivasi bagi kita semua, dan kita berdoa supaya kita bisa dimudahkan untuk mengamalkan pesan-pesan Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد